Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Siapa yang kemarin ada ikut lomba? Siapa yang kemarin ada upacara? Siapa yang kemarin di rumah saja? Di saat yang berbahagia ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau bangsa kita boleh genap 79 tahun dan sampai saat ini masih aman-aman. Amin. Amin. Dan kemerdekaan yang diraih ini bukan pemberian kepada kita, tetapi adalah hasil dari perjuangan para pahlawan Indonesia untuk melawan penjajah. Negara kita butuh pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk meraih kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan negaranya. Para pejuang-pejuang itu mereka juga berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita juga adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Amin. Amin. Karena Kristus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia sudah berkorban. Dia sudah bayar kita dengan darahnya di atas kayu salib untuk mengalahkan maut, supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka terhadap apa? Maut, terhadap kutuk dosa. Pengorbanannya supaya saudara dan saya memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk itu Tuhan memanggil kita itu menjadi pahlawan-pahlawannya yang berani untuk apa? Melawan tipu muslihat iblis dan melawan penguasa-penguasa dunia yang gelap ini. Amin. Amin. Satu tokoh di Alkitab, dia adalah seorang pemuda yang gagah berani. Sebenarnya dia tidak gagah berani, tetapi Tuhan memanggilnya pahlawan yang gagah berani. Ada yang tahu angkat tangan siapa DP nama? Tapi lebih tepatnya ya Daud, betul juga Daud. Tetapi ada lagi, kalau Daud memang dia pemberani, tetapi pemuda ini dia adalah seorang penakut, tetapi Tuhan memanggilnya pahlawan yang gagah berani. Yang di dalam ada yang tahu? Dia adalah pemuda yang sebenarnya dia penakut. Penakut karena apa? Karena waktu itu bangsa Israel, apa? Gideon. Mengapa Gideon itu dibilang penakut? Karena waktu itu setelah kan bangsa Israel pertama dipimpin oleh Musa. Musa mati digantikan dengan Yosua. Setelah Yosua mati, bangsa Israel itu kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Sudah tidak ada orang yang pimpin pada orang. Dan orang-orang Israel yang seangkatan dengan Yosua juga mati. Jadi angkatan-angkatan yang baru itu mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan menyembah Baal. Jadi ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan menghajar mereka. Tetapi Tuhan pun, walaupun Tuhan menghajar, Tuhan pun mengasihi bangsa Israel. Maka di situ dibangkitkan sebelum ada raja-raja, ada apa? Yang berkuasa, yang memimpin sebelum raja-raja. Ya? Kasih kuat. Ada apa? Bukan. Ada apa yang di dalam? Sebelum raja-raja berkuasa di bangsa Israel, yang memimpin sebelum raja apa? Apa Lea? Hakim. Jadi sebelum ada raja, Tuhan mengangkat
hakim-hakim di bangsa Israel. Dan hakim yang pertama diangkat adalah bernama Otniel, yang kedua Ehud, yang ketiga Samgar, dan yang keempat adalah satu-satunya hakim wanita. Siapa dia nama? Hakim wanita satu-satunya yang di dalam Deborah. Dia adalah hakim satu-satunya wanita. Setelah Deborah mati, Deborah ini memimpin sebagai hakim ada 40 tahun. Setelah Deborah mati, bangsa Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengangkat hakim itu mati, bangsa Israel melakukan lagi apa yang jahat di mata Tuhan. Terus Tuhan bangkitkan lagi hakim, begitu lagi. Nah, dan hakim yang kelima yang akan kita pelajari adalah Gideon. Mari kita buka sama-sama di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 24. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Kalau sudah apa semua, tolong baca sama-sama. Saya baca saja ayatnya yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudari, ayat yang kedua dan seterusnya. Hakim-Hakim 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni dua buah dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Bagaimana orang-orang itu dari daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, jaga domba atau lembu atau Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel berusaha berbuat itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, orang Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan akulah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah orang ini yang menjadikan kamu ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Seorang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menetapkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau yang pahlawan yang kegerangan. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika kami berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berkatalah Tuhan kepadanya dan berfirman, berilah dengan kekuatanmu ini yang selamatkan oleh Israel dari tangan orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?
Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Ya, kita baca saja sampai ayat yang ke-16, sisanya nanti kita baca di rumah. Jadi ini ceritanya adalah Gideon, seorang pemuda yang Tuhan pilih, Tuhan angkat menjadi hakim menggantikan Deborah. Karena waktu itu bangsa Israel itu ceritanya ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Berapa tahun? 7 tahun lamanya. Dan Alkitab mengatakan orang Midian itu mereka banyaknya seperti belalang. Bagaimana kalau orang lihat belalang kumpul lebih banyak? Seperti itu tuh orang Midian. Dan mereka menindas bangsa Israel. Maka Tuhan mengangkat Gideon itu menjadi hakim atas bangsa Israel. Ketika itu Gideon pekerjaannya apa? Dia mengirik anggur. Nah, waktu itu orang-orang Israel dorang tinggal di pegunungan, di gua-gua, dorang bersembunyi. Karena apa? Dorang takut kalau orang Midian mau dapat, nanti dorang apa? Dorang dirampok, dibunuh. Jadi itu orang takut. Jadi dorang itu dalam ketakutan dan dalam persembunyian dari orang Midian. Dan waktu itu malaikat Tuhan datang kepada Gideon, dan malaikat Tuhan bilang, "Hai kamu pahlawan yang gagah berani." Dan waktu itu Gideon mungkin dia merasa dia masih muda, dia juga bukan seorang prajurit atau tentara. Kenapa malaikat Tuhan mengatakan pahlawan yang gagah berani? Sedangkan waktu itu mereka di dalam suasana ketakutan, bersembunyi. Tetapi Tuhan memilih Gideon. Tuhan tidak melihat mereka adalah suku yang kaum paling kecil, karena suku dia berasal dari suku Manasye. Manasye ini adalah Yusuf itu mempunyai 2 anak. Yang pertama Manasye yang pertama, yang kedua Efraim. Dan seharusnya kalau mau diberkati itu seharusnya suku Manasye itu yang DP, pokoknya yang tertua itu seharusnya DP berkat paling besar, paling banyak. Tetapi waktu itu yang diberkati duluan diberkati adalah Efraim. Jadi yang adik ini, Efraim ini, dia lebih besar daripada suku Manasye, mana sebaliknya. Jadi dibilang suku Manasye ini adalah suku yang paling kecil. Dan disitulah Tuhan memilih Gideon. Jadi kita boleh melihat, jika Tuhan ingin memilih saudara dan saya, Tuhan tidak melihat engkau muda, engkau adalah orang yang kaum paling kecil. Tetapi ketika Tuhan memilih saudara dan saya, Tuhan tahu siapa kita. Yang kita butuhkan adalah ketaatan untuk meresponi setiap panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memilih saudara dan saya untuk dipakai olehnya, itu berarti Tuhan mempunyai rencana yang indah. Seperti Gideon dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel daripada kaum Midian. Dan kita boleh melihat yang mana nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah ayat selanjutnya, bagaimana Gideon itu berperang. Dia tidak di situ kan dikatakan musuhnya itu seperti apa banyaknya? Belalang. Tetapi ketika Tuhan memilih Gideon, Tuhan tidak mencari banyak orang. Dan hanya Gideon hanya mendengarkan apa menjadi tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Gideon, kamu harus saring ini orang-orang, kamu tidak perlu
atau membawa orang-orang yang banyak untuk menyerbu bangsa Midian itu. Secara logika itu masuk akal atau tidak? Itu tidak masuk akal, tetapi itulah caranya Tuhan. Dan kemudian Gideon memanggil bangsa Israel. Dia mengumpulkan bangsa Israel dan dia berkata, siapa yang takut untuk berperang, silakan pulang. Jadi dari banyaknya orang itu ada banyak juga yang pulang. Karena apa? Mereka takut untuk berperang. Nah, jadi sisanya itu dibawa Gideon untuk berperang. Tetapi Tuhan bilang, jangan, ini masih terlalu banyak. Coba kamu saring lagi. Saring lagi seperti apa Tuhan? Bawa mereka di sungai, lalu perhatikan cara mereka apa? Minum. Yang kamu pilih yang tangannya mengambil air lalu dimasukkan di mulut, atau ada yang dia minum air secara apa? Secara membunuh, orang Manado bilang. Seperti apa? Hewan. Jadi yang seperti hewan itu, meminum seperti hewan itu disuruh pulang. Tetapi barang siapa yang mengambil air dengan tangannya, itu dibawa pergi berperang. Dan ada yang tahu berapa orang sisa yang diajak Gideon untuk pergi berperang? Ya? Berapa? Berapa nih? 100. Tambah lagi 300. Jadi untuk mengalahkan bangsa Midian yang seperti belalang, Tuhan memakai Gideon hanya memilih 300 orang untuk pergi berperang. Secara manusia, secara logika itu tidak masuk ke akal. Tetapi kalau Tuhan berkenan, maka semuanya itu pasti jadi. Pertanyaannya, mengapa kita harus menghadapi situasi seperti bangsa Israel? Terkadang kita merasa kita seperti diserang, kita merasa seperti dalam ketakutan, kita merasa kegagalan demi kegagalan, kita merasa seperti kenapa kita sudah berbuat begini, orang lain menganggap seperti ini, atau kita merasa seperti kenapa kita sudah melayani Tuhan tetapi hidup saya terus-terusan seperti ini. Mari kita jangan menyalahkan orang, kita jangan menyalahkan Tuhan, tetapi mari kita cek kembali kehidupan kita. Jangan-jangan kita sudah meninggalkan Tuhan, karena orang pun datang beribadah kepada Tuhan, tetapi saya sungguh yakin dan percaya tidak ada di tempat ini, tetapi mungkin di tempat lain ada. Orang datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan hanya untuk sekedar store muka, tetapi padahal sesungguhnya hatinya sudah menjauh daripada Tuhan. Tetapi ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, hati kita itu melekat kepada Tuhan, kita itu memprioritaskan Tuhan lebih daripada hal yang lain, maka semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi walaupun kita datang beribadah, tetapi hati kita sudah menjauh daripada Tuhan, atau kita lebih menyenangkan, mencintai hal-hal lain lebih daripada cinta kita kepada Tuhan, itu sama seperti bangsa Israel yang menyembah kepada berhala, dan itu membuat Tuhan itu cemburu dalam kehidupan kita. Karena ada firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan sungguh merasa senang ketika kita hidup menyenangkan hati Tuhan, apalagi kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Dan kita kembali lagi kepada Gideon. Jadi Gideon ini dia adalah orang yang masih sangat muda, dan sifat Gideon itu mewakili dari sifat-sifat setiap kita jemaat Tuhan. Mungkin saat ini kita ada merasa takut manusiawi atau tidak? Manusiawi. Tetapi kalau kita hidup di dalam ketakutan, tinggal di dalam ketakutan, itu tidak boleh. Sifat Gideon
takut. Yang kedua dia ragu-ragu. Yang ketiga dia apa? Minder. Minder karena apa? Dia pikir dia adalah berasal dari suku yang paling kecil. Yang keempat, mungkin dia pikir dia masih muda, dia masih berpikir labil. Yang kelima, mungkin dia berpikir miskin. Miskin itu bukan dalam hal mungkin kita kekurangan uang. Miskin itu miskin akan apa? Pengetahuan. Miskin akan apa? Iman. Jadi semua sifat dari Gideon itu mewakili dari bagaimana sifat dari jemaat. Mungkin kita takut, mungkin kita ragu-ragu, kita minder, kita tidak percaya diri. Tetapi walaupun kita mempunyai sifat itu, tetapi Tuhan tahu apa yang di kedalaman hati kita. Dan yang Tuhan ingin ubahkan adalah bagaimana mental kita menjadi mental seorang pahlawan. Jangan kita menganggap kita kok hanya sekolah tinggi, kita kok hanya tahu begini begitu, sehingga kita menjadi mental miskin, kita merasa rendah diri. Tetapi yang Tuhan ingin ubahkan kita adalah bagaimana kita menjadi mental seorang pahlawan yang gagah berani. Karena kita memang kurang, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar itu sanggup mengubahkan kita. Bagaimana itu mental pahlawan? Pertama dia apa? Pemberani. Yang kedua berjuang. Yang ketiga dia percaya diri. Keempat stabil. Mungkin ada banyak hal juga yang mungkin menurut Bapak Ibu Saudara mental pejuang itu seperti apa yang tidak disebutkan di sini. Tetapi Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi pahlawan di akhir zaman ini. Kita berjuang untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Karena apa? Kita perlu menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang melawan apa? Kemalasan kita, berjuang melawan apa? Kedagingan kita, berjuang melawan apa? Rasa tidak percaya diri kita. Terkadang kita pikir, kalau pahlawan itu mesti jadi tentara, mesti jadi polisi. Nyanda Bapak Ibu. Ketika orang punya mental pahlawan, orang jadi pemberani. Berani atas apa? Berani atas kebenaran, berani berbuat benar. Ketika ada kebenaran, di situ kita menjadi orang-orang yang merdeka. Tetapi ketika orang hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam kutuk dosa. Tetapi orang-orang yang berbuat kebenaran, mereka apa? Ulang. Mental pahlawan diperlukan oleh anak-anak Tuhan supaya kita boleh kuat bertawan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis untuk kita apa? Supaya kita jatuh. Ketika kita jatuh, ketika kita hidup dalam dosa, kita mendapat apa? Hukuman yang kekal. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Tetapi kita ingat pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa saya dan saudara. Jadi itu kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pahlawan, untuk mempertahankan apa? Keselamatan kita. Keselamatan kita sebenarnya boleh hilang atau tidak? Boleh. Kalau kita tidak menjadi pahlawan atas diri kita sendiri, keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu boleh hilang. Tetapi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pahlawan, yaitu pertama-tama untuk diri kita sendiri. Berjuang apa? Melawan dosa, melawan dunia ini. Karena dunia ini menjanjikan begitu banyak hal yang membuat daging kita ini enak, membuat hidup kita ini nyaman. Tetapi hati-hati, apalagi anak-anak muda. Dunia begitu menawarkan banyak hal. Kalau kalian tidak peka, kalian tidak dekat dengan Tuhan,
kalian akan jatuh. Apalagi hidup ini kita merasakan hari-hari bukan yang mudah, tetapi hari-hari yang sulit. Tetapi ada dunia yang menawarkan, oh, ngana mesti jumpa kita supaya ngana boleh dapat kekayaan, ngana bikin begini supaya ngana boleh dapat apa yang ngana inginkan. Ada banyak hal orang-orang di luar sana, apalagi anak-anak muda, yang menjual jiwanya kepada setan, kepada iblis. Karena apa? Supaya mereka boleh mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka, apalagi soal harta. Jadi hati-hati, kita dipanggil, kita ikut Tuhan bukan untuk kita menjadi kaya, tetapi supaya kita yang utama selamat memperoleh hidup yang kekal. Karena janji Tuhan, ketika kita setia dengan Tuhan, itu berkat-berkat itu bukan nanti tolong mau cari, tetapi mengikuti kita dari belakang. Apa yang membuat kita sudah pikir, kita sudah beribadah, kita sudah melayani, tetapi kita belum merasakan ya, kita belum capai itu kita ini. Karena apa? Terkadang kita meminta kepada Tuhan hanya untuk kepuasan kita. Setelah kita mendapat apa yang menjadi keinginan kita melupakan Tuhan. Begitupun dengan bangsa Israel, ketika dia dipimpin oleh seorang hakim, mereka taat lagi. Serta itu hakim mati, mereka kembali lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan menyembah Allah lain, dan itu sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan kita boleh melihat bagaimana perjuangan seorang Gideon ketika 300 orang itu mengikuti dia. Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-25, di situ dikatakan begini. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang 300 orang itu meniup sangkakala, maka perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabah. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga ke sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Jadi ketika mereka berperang, bukan mereka yang menghadapi peperangan itu, tetapi apa? Tangan Tuhan yang melakukan. Karena ketika mereka sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan, maka Tuhan yang berperang ganti mereka. Di sini dikatakan ketika mereka meniup sangkakala, maka di situ kacau balau perkemahan tentara Midian itu. Karena apa? Tentara Midian itu mereka memakai pedang yang mereka pegang itu saling membunuh di antara dorang di pahlawan itu. Jadi sungguh sangat gemetar orang-orang Midian itu dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Yang dilakukan Gideon dan orang-orang yang bersama dengan dia hanyalah apa di sini tadi?
meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, apapun ketakutan kita, apapun masalah yang kita hadapi, maka Tuhan yang berperang ganti kita. Terkadang kita melihat musuh kita atau masalah kita besar sekali, tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka ketika Tuhan bekerja bukan lagi secara logika kita, tetapi ketika Tuhan yang bekerja itu di luar dari kemampuan logika kita, cara berpikir kita, karena pikiran Tuhan itu bukan pikiran kita. Terkadang kita selalu memikirkan cara kita untuk menyelesaikan masalah kita, tetapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang menyelesaikan dengan caranya yang ajaib. Jadi kita boleh melihat, kalau saya dan saudara dipilih untuk menjadi pahlawan, yang pertama adalah menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Karena untuk apa? Mempertahankan keselamatan kita masing-masing. Karena keselamatan kita masing-masing bukan bergantung kepada suami kita, bukan bergantung kepada gembala kita, bukan bergantung kepada istri kita, bukan bergantung kepada orang tua kita, tetapi kita sendiri yang mempertanggungjawabkan keselamatan kita kepada Tuhan. Setiap perbuatan kita sendiri yang bertanggung jawab langsung di hadapan Tuhan. Dan kenapa kita dipilih Tuhan untuk menjadi pahlawan? Yang kedua adalah untuk melindungi orang-orang di sekeliling kita. Yaitu bagaimana kita melindungi, bukan dengan kuat gagah kita, tetapi kalau kita di sini melihat cerita tentang Gideon, semua di area atas, area yang tidak kita lihat, yaitu bagaimana kita melindungi orang-orang yang kita cintai, orang-orang terdekat kita, yaitu dengan doa. Tanpa doa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita tidak bisa mengetahui apa yang dilakukan anak-anak kita di luar. Kita tidak tahu apa yang dilakukan suami kita di luar. Kita tidak tahu apa yang dilakukan istri-istri di luar. Tetapi ketika kita kuat memanjatkan doa kepada Tuhan, mungkin suami, anak-anak kita ada tergoda dengan segala sesuatu, tetapi ketika kita kuat di dalam doa kepada mereka, ada malaikat yang Tuhan utus untuk menjaga mereka, melindungi mereka, sehingga mereka tidak mudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Atau ketika ada orang yang mau membahayakan anak-anak kita, suami, istri, atau keluarga-keluarga kita, tetapi ketika ada doa, ada malaikat Tuhan yang diutus untuk menjaga, melindungi orang-orang yang kita kasihi. Amin. Amin. Jadi mari kita tetap jangan berpikir kita ini masih muda, kita ini hanya kaum yang kecil, tetapi mari kita tinggalkan setiap mentalitas itu, mentalitas miskin, mentalitas pecundang, tetapi kita bangkit dengan mentalitas sebagai seorang pahlawan. Dan mari kita buka sama-sama di dalam Yoel 3 ayat 9 sampai 10. Yoel 3 ayat 9 sampai 10. Kalau sudah semua, tolong baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sudah semua? 1, 2, 3. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tepalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Jadi dikatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ketika kita merasa kita tidak berdaya, kita lemah, tetapi ingat ayat ini, aku ini pahlawan. Perkatakan, mari kita perkatakan sama-sama,
aku ini pahlawan. Jadi ketika ada orang yang merendahkan kita, ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang bilang begini, ingat kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini disebut pahlawan. Kita harus memiliki mentalitas sebagai pahlawan, berjuang, berani. Karena apa? Musuh kita iblis itu tidak pernah tidur siang dan malam. Dia terus mengawasi kita. Ketika dia mendapatkan celah di tengah-tengah kelemahan kita, di situ dia makan kita. Jadi kita bagaimana ketika kita sedang berjuang, apa sikap kita? Adalah dengan berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu selalu. Karena apa? Karena seperti tadi, iblis itu tidak pernah tidur siang malam pagi. Dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi sikap kita sebagai seorang pahlawan harus apa? Selalu berdoa dan berjaga-jaga. Mungkin sekarang ini keadaan kita aman-aman saja, tetapi jangan tinggalkan berdoa dan berjaga-jaga. Itu adalah untuk apa? Membentengi diri kita, membentengi keluarga kita, membentengi apa? Pelayanan kita. Ketika kita tinggalkan hal itu, maka iblis mudah masuk untuk menyerang kita. Ketika kita tinggalkan jam-jam doa kita, tinggalkan jam-jam kita membaca Alkitab, di saat kelemahan datang, disitulah iblis masuk. Dia mulai meniupkan kekecewaan, dia mulai meniupkan kebimbangan, dia mulai meniupkan di telinga kita, sudah juga ikut Tuhan, percuma. Dia menaburkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita sadar kita ini pahlawan, kita bisa apa? Melawan dia dalam nama Tuhan Yesus, tidak dengan nama lain. Karena hanya ada satu nama yang berkuasa di kolong langit ini, yaitu nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia membutuhkan pahlawan. Untuk mempertahankan keselamatan kita kepada Tuhan, Tuhan juga membutuhkan pahlawan untuk apa? Berdiri untuk diri kita sendiri dan berdiri untuk orang lain. Jadi mari saat ini kita boleh belajar dari kisah Gideon. Apapun yang kita alami, kita ini adalah pahlawan. Amin firman Tuhan.